Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam, ya gimana Kang? Nunggu dulu mungkin Kang? Ya, nunggu dulu saat ini baru ada 4 orang. Saat sehat, saat? Alhamdulillah sehat. Baik, Masya Allah. Teman-teman semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini baru ada 5 orang. Ahlan, akhina Muhammad Yusuf Abdullah. Kemudian juga akhina Adiana Hartadi. Ada juga Pak Haji Berkatullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah bergabung semuanya. Insya Allah sambil menunggu teman-teman juga yang lainnya. Ustadz, kita mungkin akan sedikit menunggu dulu ya Ustadz ya. Yang pertama kami tentunya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk para teman-teman semuanya dari grup komunitas Wakif Gedung Media Al-Bahjah yang sudah bergabung dalam program kemuliaan ini. Tentu Masya Allah support, doa dan dari teman-teman semuanya Insya Allah menjadi wasilah kemudahan untuk program yang sangat mulia ini. Salah satu program guru kita juga, ya Yahya. Mudah-mudahan Allah mudahkan hajat beliau, urusan beliau, dan tentunya mudah-mudahan Allah mudahkan program kita ini. Saat suara saya jelas ya Ustaz ya? Enggak. Ya udah nggak usah pakai headset kalau kayak gitu. Recording in progress. Cek. Enggak, dimatiin dulu.
Anak-anak mau ikutan? Ini ya dimatiin. Ustaz, insya Allah kita akan mulai ya sekarang ya Ustaz ya. Halo Ustaz, masih di tempat? Masih, gak apa-apa, dimulai aja dulu Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan guru kita bersama Buya Yahya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, memudahkan segala urusan dakwah beliau, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula guru kita bersama Akhinal Kiram Al-Ustaz Muhammad Rosyad selaku pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Pancalang Kuningan, yang alhamdulillah sebagai narasumber kita pada kesempatan malam hari ini, itu dalam kegiatan rutin kita yaitu ngaji virtual ya, yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, merahmati kita semuanya, dan memudahkan tentunya urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan senantiasa istiqomah ngaji bersama beliau dalam kajian fikih ya, dalam kajian fikih silsilah fikih praktis, yang mana ini adalah pertemuan kedua kita. Di pertemuan sebelumnya beliau sudah menjelaskan seputar bab taharah, bab bersuci, bab tentang air, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian malam hari ini. Sebelumnya kami ingatkan kepada teman-teman semuanya, silahkan untuk teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan catatan, kemudian juga menyiapkan pertanyaan ya bagi teman-teman yang nanti akan atau ingin bertanya. Insya Allah kami akan buka sesi konsultasi tanya jawab, baik itu seputar kajian kita malam hari ini ataupun juga di luar pembahasan kita. Silakan. Baik, langsung saja kita akan persilakan kepada Akhinal Kiram Al-Ustaz Muhammad Rosyad untuk menyampaikan kajiannya. Fadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'asiyatika. Allahumma ya Rabbana la tadalana damban ila ghafartah wa la aiban ila satartah wa la faqiran illa agnaitah wa la jahilan illa alamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, yang kami muliakan Kang Husna, dan yang kami muliakan para orang tua kami, para pejuang semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan kita itu bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan kita semakin benar dengan beribadah, dan mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan di pertemuan ini diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Sebelum kami berbicara masalah kajian fikih, kami akan sedikit menghadirkan muqaddimah bahwasanya kita itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
jika diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Karena yang memilih untuk melakukan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan yang Bapak Ibu lakukan di bersama Al-Bahjah ini adalah kebaikan yang nilai pahalanya itu ta'bid, terus menerus, mu'abbad, terus menerus. Artinya apa? Kita semua itu diseru oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah itu sebaik-baik kalian adalah umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dihadirkan di tengah bangsa manusia dengan ciri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak orang kebaikan, menjauhkan orang daripada kemungkaran. Mengajak kebaikan, menjauhkan kemungkaran. Ini bukan hanya tugasnya seorang ustadz saja, tapi ini tugas semuanya. Sehingga siapapun dari kita itu punya tugas menjadi juru dakwah sesuai dengan profesi masing-masing. Maka kami berhusnudzon pintu surga para pejuang semuanya yang saat ini itu pintu surganya sudah dimasuki. Gak usah nengok pintu surganya orang lain. Yang ustadz jangan nengok pintu surganya orang kaya. Yang orang kaya jangan nengok pintu surganya ustadz. Kalau ustadz nengok pintu surganya orang kaya, lama sampai surganya. Kalau orang kaya nengok pintu surganya ustadz, lama nyampainya. Tapi kalau kita sudah menengok pintu surga kita masing-masing, maka kita akan cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mari kita semua berjuang. Berjuang dimanapun kita berada, termasuk dengan lembaga yang Bapak Ibu ikuti pada saat ini adalah lembaga kemuliaan. Ikut berpartisipasi, apalagi kami dengar ini melalui media. Karena gini Pak, banyak orang rusak gara-gara media. Banyak orang rusak gara-gara media. Guru kita Buya bersama Al-Bahjah ini membuat media itu bukan mengajari orang belajar media, tapi mewarnai media. Sehingga kata Habib Abdullah bin Muhammad Baharun itu pernah berkata, kalau ada banjir mengalir jangan dibendung, tapi buat saluran. Kalau ada teknologi yang sudah tidak kita bisa bendung, jangan orang untuk mengarahkan tidak bermain dengan media. Karena susah untuk kita hindari. Lalu apa Ustadz? Arahkan, warnai. Arahkan, warnai. Termasuk mendukung program-program yang ada di Al-Bahjah ini. Sekali sebanyak orang menonton Al-Bahjah TV, baik YouTube-nya ataupun hal lainnya. Lalu kok belum sampai Ustadz? Ingat, tujuan baik kayak apapun, kalau caranya sudah benar, sudah sampai pada tujuan. Tujuan baik kayak apapun, asal caranya benar, sudah sampai pada tujuan. Yang kita tuju adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kok belum nyampe Ustaz? Belum terlaksanakan. Ingat, kita sudah menuju, caranya sudah benar, kita sudah dapat pahalanya. Tapi tujuan baik kayak apapun, kalau caranya nggak benar, maka tidak akan sampai pada tujuan. Kita pengen, misalkan ada seorang, kita pengen terus berjuang. Tapi misalkan ada seseorang berjuang, ingin membangun masjid, akan tetapi dia menggerakkan perampok untuk mencurinya, maka ketahuilah dia adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa aja karena sanjungan yang ingin dia dapatkan. Artinya apa? Mari kita berjuang, terus berjuang sampai kapanpun kita berjuang. Sampai kapan kita berjuang? Sampai mati kita harus senantiasa untuk berjuang dalam dunia kemuliaan dakwah. Karena dakwah ini adalah tugas semuanya, bukan hanya tugasnya orang kaya saja, bukan hanya tugasnya ustadz saja. Loh, saya bukan orang kaya, saya bukan ustadz, saya punya tenaga. Saya nggak punya tenaga, saya punya mulut untuk mengajak orang dalam kemuliaan. Sehingga kami seru kepada siapapun, ayo ajak kawannya sebanyak-banyaknya untuk masuk program Al-Bahjah ini. Dalam irama membangun gedung media, sehingga di saat gedung media terlaksana, ketahuilah pahalanya ngalir. Karena kalau kita ingat motivasi dakwah yang sering disampaikan oleh guru kita Buya, bahwasanya
untuk dakwah itu yang pertama jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Tapi saat ini kita harus berjuang. Kalau saya dakwah nunggu saya punya gelar S3, kapan saya punya gelar S3-nya? S1 saja saya belum lulus, apalagi S3, kapan saya dakwahnya? Lalu gimana Ustaz? Dakwah saat ini, detik ini. Maka mari kita semua berjuang. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Saat ini kita berjuang. Bahkan sehingga di pesantren sendiri itu diajarkan, ayo berjuang. Ajari teman-temanmu yang belum bisa, kata guru kita Buya. Ajari, di saat kamu mengajari ada keberkahan. Waktumu tidak akan habis terbuang dengan mengajari temannya. Justru di situ ada keberkahan. Allah akan ganti waktunya sedikit tapi berkah. Seperti itu. Maka motivasi yang pertama kalau kita berjuang, ingat jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Yang kedua adalah kalau kita berjuang, mari kita jadikan sebagai ladang pahala, bukan ladang cari duit. Jangan kalah sama sales. Banyak kami mohon Bu, Ibu, Bapak, semuanya, para pejuang semuanya, ajak sebanyak-banyaknya kawan untuk berjuang. Yang kita rindukan pahala kok, bukan cari duit. Kalau yang cari duit, kalau kita ngajak orang yang dirindukan duit, maka dijamin kata guru kami tidak akan istiqomah. Tapi kalau yang kita harapkan pahala, maka ketahuilah sekali ngajak pahala, 2 kali pahala, 3 kali pahala. Seperti yang kami tadi ungkapkan, jangan kalah sama sales. Sales itu kan kalau ada barang berharga itu nawarinya pol-polan. Pol-polan. Ayo ini berharga, ayo ini berharga, ini harganya murah, ini diskon 70%, ini diskon 50%, 80%, dan seterusnya. Kenapa dia semangat? Karena dia rindukan adalah dapat bonus dari bosnya. Sekarang kalau kita ngajak orang, yang kita rindukan apa sih? Yang kita rindukan adalah pahala. Kalau kami berbicara dengan orang yang kaya, yang kami harapkan adalah orang kaya ini baik dengan gurunya, baik dengan saudaranya, baik dengan semuanya. Itulah harapan kami. Karena dakwah ini bagaimana membawa umat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Seperti itu. Maka ingat, jangan kita ngajak orang, ayo kita semangat untuk mengajaknya. Kemudian yang ketiga adalah, di saat kita mengajak orang dalam kebaikan, maka ketahuilah, kita itu senantiasa untuk melihat dengan mata kasih. Jadi kalau ngajak orang itu, lihatlah dengan mata kasih, bukan dengan mata merendahkan. Saat ini ada orang terkena banyak mungkin di antara para saudara kita, teman kita, kerabat kita yang terkena COVID. Secara zahir memang kasihan, dibungkus dengan hal yang berbeda. Tapi secara batin, dia adalah orang yang ahli surga, mati syahid, kena taun, kena wabah. Kalau kita melihat orang tertabrak motor, lalu dia, naudzubillah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat dan taat. Kalau ada orang tertabrak motor, lalu keluarlah darah dari tubuhnya, maka yang ada di dalam kita adalah terenyuh. Melihat seperti itu yang ditimpanya. Akan tetapi siapa di antara kita itu yang di saat melihat orang meninggalkan sholat, lalu kita menangis, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada mereka hidayah, dan berikan kepada mereka kemudahan melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya ibadah sholat. Maka itu yang paling penting, dan ini akan menjadikan hati kita hidup, termasuk para pejuang semuanya, karena banyaknya orang rusak gara-gara media. Tentunya antum semua, masya Allah, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan gedung media, sehingga dari situlah sentralnya media terbangun, dan dari situlah nanti pahala mengalir. Sehingga di saat kita pun sudah istirahat di rumah, kita sudah dapat aliran pahala yang luar biasa, dan yakin bahkan diniatkan untuk orang yang mendahului kita. Dan ini yang sangat menggembirakan para pendahulu kita. Kami ingat ayah kami itu udah wafat. Kami ingat aja ayah kami udah wafat, tiba-tiba kami teringat kalamnya Buya. Buya pernah berbicara gini kepada kami dan kepada para santri, yang menggembirakan orang tuamu adalah di saat keberadaanmu di pondok. Yang menggembirakanmu adalah keberadaan orang tuamu yang jika sudah meninggal dunia, keberadaan di pondok. Ya Ustadz, kami nggak di pondok. Yang menggembirakan para pendahulu kita adalah keberadaan kita di saat kita istiqomah di dalam berjuang. Berjuang, itulah yang menjadikan para pendahulu kita itu
bergembira di sana. Dan ini termasuk salah satu bakti juga kita dengan orang yang telah mendahului kita, termasuk orang tua kita. Jika sudah meninggal dunia, yang masih hidup, doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat dan taat semuanya. Maka mari semuanya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dengan melihat mata kasih, bukan dengan mata merendahkan. Yang melihat dengan mata merendahkan katalah bisa menjadikan sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus berbicara tentang yang keempat. Di saat kita berjuang, termasuk di dalamnya dengan apapun, yang harus kita perhatikan adalah koreksi diri. Jika dengan cara ini kita gak bisa, cari cara B. Cara A gak bisa, cara C. Cara D gak bisa, cari cara E. Dan seterusnya. Jadi mengoreksi diri, mengevaluasi. Mungkin saja ada kekurangannya. Seperti Nabi Muhammad SAW, suatu ketika Nabi itu melihat jenazah yang terjadi di perang, akan tetapi Nabi itu mengenali orang, lalu oleh para sahabat, oleh Nabi itu terus dilihat, sehingga Nabi sampai bertanya, siapa orang ini? Kayaknya aku kenal dengan orangnya tapi lupa. Kenal orangnya tapi lupa orangnya, namanya pun lupa. Akhirnya kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, ini adalah orang yang setiap saat meludahimu, melemparimu dengan kotoran. Lalu Nabi keluar air mata, lalu para sahabat Nabi bertanya, kenapa ya Rasulullah kau menangisi orang kafir? Kata Nabi, aku menangisi orang kafir ini bukan menangisi orang tersebut, akan tetapi aku menangisi diriku sendiri. Ini orang tiap hari lihat aku, apakah aku ada yang salah di saat mengajak orang dalam kebaikan? Koreksi diri, padahal Nabi khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran, sempurna Nabi. Tapi Nabi masih koreksi diri, mungkin ada kekurangan diri saya katanya. Sehingga di saat kita mengajak kebaikan pun, kok belum koreksi diri. Lihat dengan mata kasih, lihat dengan ladang pahala, kemudian jangan nunggu kaya, jangan nunggu pinter. Tapi saat ini kita berjuang. Makanya kami bersyukur, kami mendukung program apapun, termasuk ini berjuang di media apapun. Sehingga kata Buya itu, jangan dikira bagian kita itu gak penting di Al-Bahjah. Coba kalau Ustadz saja gak ada yang masak nasi, gak jalan itu yang Ustadznya pun gak akan bisa berjalan kok. Laparan terus kok. Yang masak nasi juga butuh dengan yang namanya Ustadz. Semuanya saling penting kok. Yang media penting kok. Kalau kita menyampaikan hanya dengan suara saya mungkin hanya bisa terdengar berapa puluh orang. Dengan sound mungkin 1.000 sampai 3.000. Tapi dengan media jutaan orang bisa terdengar. Berapa pahala yang mengalir. Makanya termasuk dalam mengambil program ini, Masya Allah, pahalanya ngalir. Nggak kelihatan. Tapi kalau kita tahu, kemudian dibukakan oleh Allah, ya berebut semua orang dalam berjuang kemuliaan ini. Termasuk semuanya, Masya Allah. Kami dukung semuanya. Ayo berjuang. Ayo berjuang saat ini, berjuang. Sebelum ajal meninggalkan kita, sebelum ajal menjemput kita harus senantiasa berjuang dalam kemuliaan sambil membenahi ketulusan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mukadimah yang bisa kami hadirkan. Intinya mari kita berjuang dan mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada kajian fikih. Kajian fikih saat ini kita akan, kalau kemarin kita berbicara masalah bab air, maka saat ini kami akan sedikit berbicara tentang bab istinja. Istinja itu adalah menyucikan diri dari sisa buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi istinja itu, mohon maaf, ini majelis mulia, istilahnya tuh kalau bahasa kasarnya mah cebok ya, tapi kalau bahasa Arabnya mah istinja. Ya. Istinja itu menyucikan diri dari sisa buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi ingat Bu, Bapak Ibu semuanya, kalau buang hajat itu usahakan tertutup ya. Kalau di pesantren Al-Bahjah itu kamar mandinya banyak. Nggak boleh sedikit ya. Jangan sampai santrinya 300, kamar mandinya cuma 2. Ya janganlah, kamar mandinya harus banyak ya.
Dan usahakan kalau masuk kamar mandi itu sunnah Nabi yang paling kecil dulu, Bu. Bapak, coba. Tadi kamar mandi itu pakai kaki kiri, kaki kanan atau gak ingat? Loh Ustaz gak ingat, balik lagi. Balik lagi. Jadi kalau bisa, kalau seperti itu, kalau lupa, baliklah lagi. Loh Ustaz kok balik lagi? Wong setan jauhkan saya dari apa? Dari sunnah Nabi yang ringan. Bagaimana kita sunnah Nabi yang besar, yang ringan aja kita lupa. Maka kalau di saat mau buang hajat, usahakan kaki kiri keluarnya kaki kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan keluarnya kaki kiri. Makan tangan kanan, minumnya tangan kanan. Jangan sambil berdiri, tapi sambil duduk. Baik, kembali ke fikih. Istinja, menyucikan diri dari sisa buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian hukumnya istinja, yang pertama wajib kalau yang keluar itu sesuatu yang mengandung sesuatu yang basah. Buang air kecil, ya keluarnya air berarti basah, berarti wajib. Buang air kecil, buang air besar, wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Kalau sunnah itu keluarnya dari lubangnya itu adalah, mohon maaf, dari lubang buang air besar atau buang air kecil itu sesuatu yang kering. Mungkin buang hajatnya karena makan satu makanan atau apalah, satu itu, tidak tahunya kering, maka hukumnya sunnah. Makruh kalau keluarnya angin. Jadi kalau keluar angin itu nggak wajib, tapi makruh. Jadi kalau keluar angin, hukumnya makruh untuk istinja. Kemudian yang keempat adalah mubah, jika lubang buang air besar atau yang kecil itu terkena basah keringat. Bukan karena buang airnya, tapi karena terkena keringatnya. Akan tetapi hal ini akan menjadi sunnah untuk beristinja jika keringat telah menjadikan wilayah tersebut kotor dan berbau. Tapi intinya mah mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh enggak. Seperti itu. Kemudian haram jika menggunakan air dari hasil mencuri atau gosok, menggunakan bukan hak milik, menggunakan hak milik orang lain tanpa izin kepada pemiliknya. Itu namanya gosok. Pakai batu, tapi bukan miliknya. Tapi nggak dicuri. Kemudian alat istinja itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua batu atau yang sejenisnya. Jadi alatnya istinja itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua adalah batu atau yang sejenisnya. Martabatnya itu ada tiga. Yang paling bagus itu digabung antara batu kemudian air. Nanti kami jelaskan apa maksud batu, apa maksud air. Batu dan air. Jadi digabung, batu dulu, air dulu. Kemudian yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah batu saja. Dua air saja, tiga batu saja. Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar capainya. Semakin banyak hal yang dilakukan, maka semakin banyak pahalanya. Tapi ingat, istinja dengan batu itu bukan pengganti daripada tidak ada air, akan tetapi pilihan. Maksudnya apa? Walaupun ada air, tetap disunahkan istinja pakai batu. Jadi ada air, ada batu, tapi umumnya mah tisu. Ada tisu, ada air. Tisu dulu, baru air. Boleh, tapi tisu ada ketentuannya, syarat-syaratnya. Jadi bukan pilihan. Dan ini ilmu ini penting di saat kita itu hidup di luar negeri. Khususnya di negeri-negeri yang memang di tempat-tempat umum tidak disediakan air, akan tetapi disediakan tisu. Seperti itu. Baik, syarat istinja dengan batu. Yang pertama, syarat berkenaan dengan alat. Jadi syarat istinja dengan batu itu dibagi tiga. Yang pertama, syarat istinja berkenaan dengan alat. Yang kedua, syarat istinja berkenaan dengan cara. Yang ketiga, syarat istinja berkenaan dengan tempat. Ya, ulang ya. Berkenaan dengan alat, berkenaan dengan cara, berkenaan dengan tempat. Alat, cara, tempat. Alat, cara, tempat. Alat, cara, tempat. Syarat istinja berkenaan dengan alat, itu yang pertama adalah padat. Yang kedua suci. Yang ketiga bisa mengangkat najis.
atau sisa kotoran. Yang ketiga, yang keempat tidak terhormat. Yang kelima adalah kering. Suci, padat, suci, bisa mengangkat najis, tidak terhormat, kering. Ada 5. Contoh nih. Ini kan kering nih. Nih. Ini padat nih, selimut ini padat. Kemudian suci. Kemudian selimut ini bisa ngangkat najis, kotoran. Kemudian ini kering. Kemudian ini terhormat, berarti nggak boleh pakai selimut. Kenapa Ustadz? Karena syaratnya kededel 1. Jadi syaratnya kepotong 1, maka nanti nggak boleh. Loh, ini Ustadz, bantal. Bantal ini kan padat. Kemudian suci. Kemudian bisa ngangkat najis. Kemudian kering. Kemudian terhormat. Nggak boleh. Karena terhormat, syaratnya tidak terhormat. Tapi kalau tisu itu harus padat. Tisu padat lah, tapi ada tisu kering. Tisu basah ya, nggak boleh kalau udah tisu basah sih. Kenapa Ustadz tisu basah? Berarti nanti najisnya berpindah. Tambah menyebar seperti itu. Jadi syaratnya harus padat, suci, padat tuh lawannya cair. Bisa ngangkat najis, tidak terhormat, kering. Tidak terhormat itu ya tidak terhormat seperti bukan makanan ya, minum makanan pakai roti kering. Ustaz, roti padat, suci, kering, bisa ngangkat najis, tapi roti enggak boleh. Kalau roti kering, misalkan rotinya tuh roti gara-gara roti dibekukan atau diapain lah jadi kering banget, ya nggak boleh. Kalau tulang gimana Ustaz? Tulang nggak boleh. Kenapa Ustaz? Padat, suci, kering, bisa ngangkat najis. Tulangnya Ustaz, kering Ustaz tulangnya, tapi terhormat tulang itu. Kenapa terhormat? Makanannya jin, itu kan nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Ustaz, ada di Mekah itu Ustaz, padat, suci, padat, kering, bisa ngangkat najis, tidak terhormat, tapi najis Ustaz. Kotorannya ontak, kering katanya Ustaz. Maka nggak boleh. Jadi syaratnya harus terpenuhi 5-5-nya. Dan dulu bentar Pak. Saya ingin jawab itu dulu. Baik ya. Seperti itu, tapi umumnya tisu biasanya, makanya di hotel-hotel mewah itu sudah dibiasakan adanya tisu. Jadi tisu kering ya. Batuk kering juga bisa. Tanah liat kering bisa. Pokoknya kalau memenuhi 5 syarat di atas, maka bisa digunakan untuk beristinja. Ya, tapi kalau mohon maaf, kalau plastik, kaca, batu licin mah nggak bisa seperti itu ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah syarat istinja berkenaan dengan cara. Kalau cara itu ada 2. Yang pertama, minimal 3 potong batu atau 3 kali usapan. Jadi gini,
Kalau ada tisu itu gini, 1, 2, 3. Jadi minimal itu 3. Minimal, bukan maksimal. Yang kedua syaratnya harus sampai bersih tempat yang disucikannya. Jadi misalkan gini, 1 kali udah bersih. Atau mohon maaf, habis buang air kecil. 1 kali, seret, bersih Ustaz. Ya wajib 3, 2, 3. 3 kali belum bersih, tambah 4. 4 kali udah bersih, sunnah untuk diganjilkan. Ya, jadi 1, 2, 3 wajib. Belum bersih, wajib bersih. Berarti tambah 4 dan seterusnya. Jadi 3 kali. Makanya biasanya di rumah-rumah itu ada yang namanya tisu. Makanya Masya Allah ya. Karenanya kalau dengan air itu kurang baik juga di dalam kesehatan katanya ya. Tapi Allah alam sih. Tapi intinya ya dijaga aja tentang seperti itu yang dilakukan oleh semuanya itu. Jadi minimal 3 kali, kemudian maksimalnya itu harus sampai bersih. Bersihnya tempat yang disucikan. Itu syarat berkenaan dengan cara. Yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan yang namanya tempat. Syarat berkenaan dengan tempat itu yang pertama, syarat berkenaan dengan tempat itu yang pertama adalah kotoran atau mohon maaf, kotoran atau najisnya itu belum kering di area atau tempat yang disucikan. Jadi belum keringnya tempat yang disucikan. Belum keringnya tempat yang disucikan maksudnya masih basah. Maksudnya masih basah. Jadi kalau udah kering berarti nggak boleh pakai tisu, pakai air. Nah, kalau udah kering, mohon maaf. Kalau masih basah boleh pakai batu, boleh pakai tisu, boleh sejenisnya batu atau tisu. Jadi masih basah tempat wilayah tersebutnya. Yang kedua adalah sisa najisnya masih di batas wilayah yang wajar. Jadi belum keluar dari batasannya. Mohon maaf, ini majelis mulia, kalau lubang belakang itu lubang belakang dan sekitar yang mengitarinya, itu wilayahnya. Kalau lubang depan laki-laki, itu mohon maaf, ini majelis mulia, kepala kemaluannya, lubang air kencingnya sama kepala kemaluannya. Tapi kalau udah keluar, mohon maaf, kalau udah pindah ke paha, maka yang wilayah tersebut itu boleh pakai tisu, tapi yang di pahanya itu wajib pakai air, seperti itu. Jadi wilayah itu masih di situ saja, seperti itu. Hal wajar lah. Kalau lubang perempuan, mohon maaf ini majelis mulia, wilayah lubang depan dan sekitar yang mengitarinya masih berdekatan dengan lubang tersebut. Mohon maaf. Diperkirakan, mohon maaf ini majelis mulia, tidak berpindah ke wilayah mendekati selangkangan. Tapi kalau udah berpindah, mohon maaf, ke selangkangan dan seterusnya, maka nanti yang wilayah tersebut itu tidak boleh pakai tisu, tapi harus pakai air. Nah, biasanya timbul pertanyaan gini, Ustadz, gimana kalau anak kecil pakai tisu basah? Berarti itu belum mensucikan. Tetap masih najis, seperti itu. Tetap masih najis, karena mensucikan itu syaratnya seperti itu ya. Dikeringin, kalau udah selesai istinja, baru nanti selesai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, syarat istinja berkenaan dengan tempat wilayah tersebut, artinya gini, belum kemasukan benda lain. Jadi tempat keluarnya buang air kecil, buang air hajat itu belum kemasukan yang lain. Kalau udah kemasukan benda lain seperti percikan air, berarti nggak boleh pakai tisu, harus pakai yang lainnya. Harus pakai yang lainnya. Maksudnya apa? Pakai air, nggak boleh pakai tisu, nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi perlu diperhatikan tentang masalah istinja
syarat-syaratnya biar nanti benar seperti itu. Sebab kalau tidak benar ya nanti ya salah. Kalau salah ya nanti membahayakan di dalam urusan yang lainnya. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan masalah istinja seperti itu agar nanti. Kemudian yang terakhir catatannya para ibu, para orang tua kami semuanya, yang perlu diperhatikan adalah istinja dengan batu itu adalah bukan pengganti daripada tidak adanya air. Tadi sudah kami jelaskan. Kemudian hukum milih istinja dengan batu adalah mubah. Jadi kalau ada tisu, ada air, milih mana Ustadz? Bebas, mau milih air, milih batu. Tapi nggak bagusnya digabungin. Batu dulu baru air, batu digabung air. Tapi kalau merasa jijik, maka jika demikian istinja dengan batu hukumnya wajib. Karena agar kita itu tidak merasa jijik apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kemuliaan. Perlu diperhatikan, jangan sampai salah seperti itu ya. Kemudian jika istinja dengan batu kemudian digabung air, maka batunya tidak harus memenuhi syarat-syarat yang tadi kami sebutkan. Boleh dengan batu najis, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Jadi kalau ada air, ada batu. Ya itu nggak masalah syarat-syarat yang tadi dipangkas. Langsung aja juga boleh. Dan akan tetapi mendapat kesunahan jika 2 alat itu langsung ya. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Cukup insyaallah ya. Masih ada waktu barangkali menanyakan kami silakan. Kalau nggak bisa kami jawab, kami tanyakan guru-guru kami. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf. Mohon doa selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz Muhammad Rosyad, untuk ilmu yang sudah disampaikan seputar masih bab Toharoh ya Ustaz ya? Bab bersuci, tadi pembahasan tentang alat-alat untuk bersuci. Baik, kita langsung saja mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa dibuka mikrofonnya. Sudah kami berikan kesempatan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan ya, sampai dengan jam 19.30 karena nanti beliau di jam 20 juga ada agenda dengan Buya tentunya. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa mungkin chat Japri juga jika pertanyaannya sifatnya pribadi, bisa ditanyakan langsung. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk ya via chat dari sahabat Adiana Hartadi. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaannya adalah jika disiram air lebih kurang 20 detik, nah ini 20 detik ya, kurang 20 detik kemudian diusap pakai handuk, apakah harus 3 kali juga Ustaz? Masya Allah. Derik itu apa ya Kang? Mungkin yang bersangkutan silahkan bisa dijelaskan. Bahasa derik tuh. Bisa dijelaskan lebih rinci, lebih spesifik lagi, derik itu maksudnya apa? Derik, ya, itu 20 detik ya. Yang paling siapa tadi? Adiana silakan. Detik, maksudnya detik. Jadi maksudnya gini Ustaz, pertanyaannya, jika disiram air lebih kurang 20 detik, kemudian diusap pakai handuk, apakah harus 3 kali juga? Oh iya, enggak, kalau seperti itu. Jadi kalau di saat sudah menggunakan air, yang paling terpenting adalah sudah bersih wilayah tersebut. Maka kalau sudah bersih wilayah tersebut, kemudian diusap dengan handuk, itu penyempurna biar nanti basahnya tidak kemana-mana. Jadi tidak harus disyaratkan 3 kali, sekalipun itu boleh, karena itu biasanya untuk menyempurnakan di saat dia beristinja.
Jadi tidak termasuk syarat yang ini. Justru yang dianjurkan itu adalah pakai tisu baru pakai air. Cuma biasanya kadang-kadang karena sudah pakai air, sudah bersih dan lain sebagainya, maka nanti terpenting adalah menyempurnakan. Dan kemudian mohon maaf Ibu, ini majelis mulia, kalau sudah istinja itu tangannya itu dianjurkan untuk dicuci pakai sabun, tapi nggak boleh dicium. Kalau dicium nanti timbul was-was. Kalau kata orang Sunda mah timbul mang-mang. Nah, mang-mang itu was-was ya, ragu-raguan. Gimana Ustadz? Langsung aja disumpahkan. Jadi makruh kalau dia sampai menciumnya. Tinggal nanti aja seperti biasa, seperti itu istinja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya, cukup jelas ya. Nah, untuk pertanyaan tadi dari Akhina Adiana. Berikutnya ini pertanyaan dari Pak Haji Berkatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kelamaan di kamar kecil ini hukumnya makruh? Suaranya dibuka dulu, Ustaz. Mikrofonnya dibuka dulu, Ustaz. Berkaitan dengan di kamar mandi, memang ada ulama yang mengatakan kalau terlalu lama-lama di kamar mandi itu hukumnya makruh karena bisa aja menjadikan penyebab dia itu was-was. Jadi was-was itu ulama bahasanya perlu lama-lama. Yang paling terpenting adalah selesaikan hajat di kamar mandi. Setelah selesai hajat di kamar mandi, lalu dia langsung melaksanakan aktivitas yang lainnya. Intinya di kamar mandi jangan lama-lama. Tapi jangan cepat-cepat sampai dia itu lupa membersihkan diri. Makanya kalau istinja itu sempurnakan dulu. Sempurnakan tapi jangan ragu. Waspada iya, tapi ragu-ragu itu tidak diperbolehkan. Waspada iya, tapi ragu-ragu itu justru masuk dalam wilayah godaannya setan. Seperti itu. Karena biasanya ada saja orang itu gara-gara hal apa lalu dia terjadi was-was sehingga dia susah untuk memperbanyak ibadah. Nah, seperti itu. Orang lain mah sudah banyak sholat, tahajud, hajat, istiqoroh dan lain sebagainya. Dia mah masih di kamar mandi terus. Ya, kasihan orang kayak gitu, perlu diluruskan dengan ilmu. Seperti itu. Jadi makruh. Memang ada yang ulama yang berpendapat bahwa kamar mandi dikatakan oleh para ulama hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Baik, mangga ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau usulan? Baik, silakan. Yang ingin bertanya bisa langsung buka saja mikrofonnya. Baik. Ini pertanyaan lanjutan ya dari katanya mau nambahin yang di kamar mandi, Ustaz. Silakan. Baik, silakan. Baik. Mangga yang mau menambahin mangga. Itu siapa namanya? Masalah di kamar mandi, mangga yang mau nambahin. Baik, silakan. Tadi ada yang ingin menambahkan perihal apa namanya? Pertanyaan berkaitan dengan berlama-lama di kamar mandi ya. Nah, ini katanya ada seorang kiai yang was-was saat ini, bagaimana kita menanggapinya katanya. Maksudnya menambahi pertanyaan mungkin ya maksudnya. Kalau sudah di kamar mandi atau tempat wudhu, nah ini.
orang was-was itu berangkat dari ketidakmengertian tentang syariat. Bahkan kata Imam Ghazali yang sering disampaikan oleh guru kita Buya, bahwasanya kalau ada orang was-was itu adalah orang goblok, orang tohlol, orang bahlul. 1000 gelar kebodohan masuk pada orang was-was. Dan orang was-was itu bukan orang yang khusyuk dalam beribadah, tapi orang yang nggak ngerti yang sebenarnya dia di dalam beribadah. Loh, bagaimana kita menyikapi orang was-was, Ustaz? Ya kasihan orang was-was itu. Dan sadarkan, pahamkan dengan ilmu. Kalau kita ahlinya, maka kita bisa memberitahunya. Tapi kalau kita bukan ahlinya, maka datangkan orang yang ahlinya untuk mengajarinya. Sebab was-was itu menular. Kalau kiainya was-was, maka nanti santrinya pada was-was. Masa takbir aja gini? Allah, sampai gak selesai. Padahal takbir itu cukup. Aku niat sholat, nama sholatnya, sama fardunya. Udah selesai kalau dia sholat sendirian. Jadi kalau dia sholat sendirian cukup dengan seperti itu. Makanya kalau kami menyikapi orang was-was, caranya gimana? Caranya ya sadarkan dia dengan ilmu, yang benar ilmunya. Meskipun dia bisa baca Fathul Qori, bisa baca Fathul Mu'in, kalau dia was-was, maka dia bukan orang pinter, bukan orang alim yang sesungguhnya. Orang alim yang sesungguhnya dia tidak akan menemukan kewaswasan di dalam beribadah. Karena Nabi pun nggak was-was. Guru kita nggak was-was, Buya. Was-was, hati-hati makanya seperti itu. Hindarin diskusi dengan orang was-was karena dikasih A minta B, dikasih C minta A, dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang was-was biasanya ke Al-Bahjah itu sembuh. Biasanya dipahamkan dengan ilmu. Wudu, cukup saya niat wudu kok, selesai. Seperti itu. Termasuk lama-lama di kamar mandi, makanya hati-hati seperti itu. Itu yang paling dibangun oleh kita seperti itu. Kecuali mohon maaf, mungkin dia bukan was-was, bisa aja kalau lama di kamar mandi karena beser. Ya kalau karena beser ya itu bukan was-was, karena memang penyakit, harus dibawa ke dokter. Karena itu aja beser gitu, seperti itu. Cuma kami husnudzon, mungkin beser seperti itu. Kalau beser kan mungkin karena punya penyakit yang sering buang hajatnya tidak tuntas, sehingga keluar lagi, itu namanya beser. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Nah, ini mungkin lanjutan juga Ustadz terkait dengan was-was ya. Solusi atau cara menyadarkan orang was-was itu seperti apa Ustaz jika kita bertemu dengan orang was-was atau mungkin di antara teman-teman kita ada yang was-was? Cara yang paling tepat itu. Kalau kami ingat kata Umi kata Buya itu kalau ada orang was-was ajak diskusi dengan yang namanya ilmu. Karena orang was-was itu dengan ilmu. Kemudian kalau dia sholat jangan jadi imam. Suruh jadi makmum aja seperti itu. Karena membuat was-was semuanya. Karena was-was itu berkembang. Kalau dulu zaman saya kecil itu was-wasnya hanya wudhu saja. Sekarang berkembang, ada was-was talak deh. Berkembang was-was talak. Sudah cerai belum? Kan bingung orang kayak gitu kan. Sehingga was-was itu terus berkembang. Makanya kalau saran kami datangkan ahlinya yang mengerti ilmu. Lalu di saat sudah bertanya kepada satu orang, pegangi. Jangan bertanya ke yang lainnya lagi. Karena karena nanti bakal perang. Pegangi. Misalkan sudah bertanya ke Buya. Ya sudah pegangi. Kata Buya A gitu. Kata Buya B. Nanti jangan datang tanya lagi, ini lagi. Sehingga dengan ilmu. Menyikapi sembuhnya itu dengan ilmu. Kalau ini cerita saya itu dulu pernah. Cerita guru saya, ini cerita aja. Cuma saya pikir ambil hikmahnya ini dengan ilmu. Dulu guru saya itu pernah cerita, ada orang was-was di salah satu pesantren, was-was. Akhirnya, karena dulu wudhunya dibalong, orang yang dibalong itu ketika lagi wudhu itu mau Jumatan itu dicemplungin sama teman-temannya. Ceplung, akhirnya basah semua, dia malu. Langsung ganti baju. Akhirnya dia setiap mau wudhu, tengok kiri, tengok kanan. Ada teman nggak khawatir nyemplungin?
Setelah dicemplungin kurang lebih 1 mingguan, sembuh orang ini was-wasnya. Sembuh. Cuma saya pikir-pikir itu ternyata itu taktik kiai aja yang nyuruhnya itu. Oh, ibadah tuh gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Harusnya yang penting kewajiban sudah terpenuhi, ya selesai. Adapun kesempurnaan dengan menjalankan sunnah. Oh, akhirnya ternyata kami ambil ini. Oh, ini dengan ilmu juga ternyata orang was-was. Semenjak itu bilang syukron, makasih kepada orang yang telah nyemplunginya. Setelah dicemplungin, ternyata saya sembuh dari was-wasnya seperti itu. Jadi kembali kepada dengan ilmu. Wallahu alam bisawab. Jadi apa was-wasnya? Ilmunya apa gitu ya. Beda. Baik, alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Silakan, masih ada waktu 1 pertanyaan lagi mungkin. Baik, ini 1 pertanyaan lagi. Wah, ini tentang bab waris, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kalau mau tanya tentang pembagian waris boleh tidak? Kemarin kami sudah tanya ke Buya, tapi saya belum paham. Mungkin Untuk baik Kang Husna, untuk bab waris ini kan yang paling terpenting mungkin minta nasihat buyanya. Karena warisan itu yang paling terpenting adalah keinsafan dari semua ahli warisnya. Kemudian kalau bertanya waris itu tidak cukup dengan media seperti ini, tapi bisa bertanya. Makanya kami arahkan Kang Husna bisa arahkan kepada Habib Hisham. Itu ngerti banget masalah warisan. Jika yang meninggal ini, bisa diskusi langsung. Mangga bisa minta nomornya ke Kang Husna untuk minta diarahkan ke Habib Hisham masalah warisan. Karena warisan itu kalau diambil cara benar akan berkah, tapi kalau diambil cara gak benar maka menjadikan sengsara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, insya Allah nanti juga kita ada kajian dengan beliau juga Habib Hisham Sabtu pekan depan. Jadi nanti mungkin setelah ini Habib Hisham nanti sama antum lagi Ustaz. Jadi insya Allah nanti untuk yang bertanya. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Justru saya senang berbagi. Biar nanti ada spesial ya bersama Habib. Baik, jadi nanti bisa disiapkan pertanyaannya ya untuk sahabat tadi yang bertanya seputar bab waris, disiapkan secara rinci seperti apa pertanyaannya. Nanti pekan depan insya Allah dijelaskan oleh beliau Habib Hisham Al-Habsyi di pembahasan ngaji virtualnya tentang akidah dan akhlak. Nah, kalau dengan Ustaz Rosyad kita ngaji tentang fikih ya Ustaz ya, belajar tata cara sholat dan ini nanti ada pembahasan tentang akidah dan akhlak. Baik. 1 lagi, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Kita tutup langsung dengan doa. Ada lagi? Tidak ada. Baik ya. Cukup mungkin Ustaz. Syukron kasir untuk ilmu yang sudah disampaikan Ustaz. Silakan mungkin tutup dengan doa keberkahan karena 3 menit lagi kita akan berakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumridna wa athirna tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah tambah kecintaan kami kepadamu, tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tambah kecintaan kami kepada guru-guru kami, tambah kecintaan kami kepada orang tua kami, tambah kecintaan kami kepada pasangan kami, tambah kecintaan kami kepada anak santri kami, ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada orang yang bersama kami, ya Allah. Dan ya Allah, panjang umur kami, sehat dan taat, ya Allah. Lapangkan rezeki kami dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridho-Mu. Jika rezeki kami sudah lapang, jadikan digunakan untuk perjuangan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan dari segala maksiat, ampuni dosa kami, ya Allah. Jauhkan dari kami wabah, bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati, ya Allah. Dan ya Allah, panjang umur kami, sehat dan taat, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami santri yang dibanggakan guru. Jadikan kami santri yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami santri yang dibanggakan oleh orang tua kami, ya Allah. Dan ya Allah, tutup aib kami, ya Allah. Dan ya Allah, muliakan kami di dunia dengan senantiasa berjuang dalam kemuliaan, ya Allah, bersama guru-guru kami, ya Allah. Dan berikan keistiqomahan kami berjuang dengan guru-guru kami, ya Allah. Dan ya Allah, berikan ya Allah, kirimkan ahli surga yang bantu perjuangan guru-guru kami, ya Allah.
dan berikan panjang umur, sehat dan taat kepada guru-guru kami ya Allah, dan berikan kepada guru-guru kami husnul khatimah setelah panjang umur, husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iya, tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Muhammad Rosyad untuk ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini dalam kegiatan rutin kita, itu program ngaji virtual pembahasan tentang fikih praktis. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini senantiasa bermanfaat untuk bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dalam kegiatan malam hari ini. Insya Allah berkah, dan insya Allah ini akan rutin ya. Kalau di agenda kita sesuai agenda itu di Sabtu malam Ahad, cuma karena beliau Ustaz Rosyad kemarin ada agenda jadi tidak bisa ngisi di hari Sabtu malam Ahad, kami agendakan di hari Ahad malam Senin. Sebenarnya agendanya jam 8 sampai dengan jam 9. Insya Allah pekan depan kita akan berjumpa kembali. Narasumber kita untuk pekan depan adalah Al-Ustadz Al-Habib Hisham Al-Habsi dengan pembahasan akidah dan akhlak. Baik, sampai di sini mungkin jumpa kita pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di pekan depan. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita dalam setiap program-program kebaikan dan langkah-langkah kebaikan hingga kita menutup hidup kita di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.